Valdia Baraputri mendatangi salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki misi mencetak para pemimpin masa depan, yakni Madrasah Mualimin Yogyakarta yang berpredikat Sekolah Kader Muhammadiyah. Sebagian besar alumninya mengabdikan diri dalam perjuangan organisasi Islam Muhammadiyah, termasuk Syafi'i Ma'rif. Di sini Buya Syafi'i mengenyam kurikulum pendidikan yang menjamin kebebasan berpikir, namun tetap bersumber pada nilai-nilai ketauhidan. Hingga sekarang, metode itu dianggap mampu mencetak para kader intelektual Islam yang tak hanya berjiwa pemimpin, namun juga negarawan. Valdia Baraputri menghadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Inilah sekolah yang menjadi bagian penting dalam hidup seorang Buya Syafi'i Ma'rif. Asrama ini dulu, dan zaman itu apa? Ya karena serba sederhana ya. Enggak ada. Apa namanya? Tingginya banyak. Kepinding itu loh. Kutu. Kutu. Mualimin Muhammadiyah, sebuah sekolah yang didirikan pada tahun 1920 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ini nampaknya masih banyak kenangan yang bisa Buya rasakan di sini. Oh iya, ini ruang saya dulu ini. Dan saya termasuk siswa yang termiskin di sini. Waktu itu asrama itu Rp175. Waktu itu ya, tahun 50-an itu. Saya hanya bayar 1 salawi, 125. Ya karena saya itu, karena ayah meninggal sama itu. Jadi saya waktu masuk ke kelas 5, waktu zaman saya kelas 5, itu dibagi 2 ya, A dan B. A itu yang terjun ke masyarakat, yang B mau meneruskan ke mana-mana. Saya pilih yang A ini karena tidak mampu lagi. Mualimin Muhammadiyah adalah sekolah setara SMP dan SMA yang dijuluki sekolah kader. Karena misi utamanya adalah mencetak pemimpin masa depan. Mualimin begitu, membentuk orang yang kritis, petarung. Itu petarung besar itu, yang doktor itu. Terlebih sekarang ini, ketika menurut Buya, Indonesia memiliki terlalu banyak politisi dan membutuhkan lebih banyak negarawan. Negarawan seperti apa yang Buya maksud? Negarawan yang punya visi ya, visi kebangsaan yang jelas, visi kenegaraan yang jelas, dan mereka punya komitmen total untuk membela bangsa dan negara ini. Jadi kepentingan pribadinya, partainya larut di situ untuk kepentingan lebih besar. Sekali umpamanya seorang jadi bupati, dia bukan bupati partai, tapi bupati dari rakyat. Presiden juga begitu, gubernur juga begitu. Itu kan sulit sekali. Partai itu kendaraan aja, tapi kalau sudah menjabat, utamakan rakyat dong. Mau sekolah di sini kenapa sih? Mau sekolah di sini kenapa? Ya karena bagus untuk ilmu agama Islam gitu. Kader. Mau jadi kader? Mau jadi kayak Pak Din Samsudin? Atau Buya Ma'rif gitu ya? Ya gitulah. Ketika tiba di sekolah ini awal Agustus lalu, para siswa hendak mulai tahun ajaran baru. Banyaknya peminat dari berbagai daerah di Indonesia membuat Mualimin Muhammadiyah harus menolak sebagian besar pendaftar. Dari Jawa Tengah, Sulawesi, Sunda Kecil, dari mana lagi? Papua. Disiplin adalah kesan pertama yang saya dapatkan di sini. Saat azan berkumandang, setiap siswa langsung mengambil air wudhu dan beribadah bersama. Direktur Mualimin Muhammadiyah, Asep Salahuddin, menjelaskan kepada saya mengapa Mualimin Muhammadiyah layak menyandang julukan sekolah kader. Di Madrasah Mualimin akan dibentuk menjadi kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Karena sekarang modelnya boarding school, berasrama, disinilah kesempatan banyak untuk memberikan pelatihan pendidikan kekaderan kepada para siswa atau para santri. Bagaimana mereka menjadi pemimpin. Kemudian metode apa yang kalian gunakan di dalam mengajar? Pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang, para siswa belajar layaknya di sekolah pada umumnya. Namun terdapat pelajaran-pelajaran khusus untuk mengasah kepemimpinan mereka. Individu seperti apa yang ingin Bapak bentuk di sini? Yang jelas anak-anak ini kami bentuk
ya kami didik dan kami latih untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka dan mereka juga bisa mengembangkan masyarakatnya. Karena kan mereka ini kan sebagai apa istilahnya, kalau kader itu pelopor dan penggerak. Kepala Urusan Pengajaran, Syahrir, menjelaskan kepada saya beragam pelajaran tersebut. Di antaranya adalah ilmu keguruan. Ada pembukaan, kamu menyampaikan materi inti pokoknya apa yang mau dibahas dalam pelajaran itu. Memang dari namanya mu'allimin, itu kan artinya kan guru, ya, pengajar ya. Maka selain teori yang disampaikan, kita juga ada praktek dan ujian praktek. Kalau praktek dalam rangka ujian, mereka di sekolah memakai kelas adik-adiknya yang kelas 1 SMP itu. Tapi kalau di masyarakat, kita dorong mereka mengajar di TPA-TPA. Tak terhitung alumni sekolah Muhammadiyah yang aktif di organisasi Muhammadiyah seperti yang terlihat pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar lalu. Sebab sejak sekolah memang terdapat pelajaran untuk memupuk jiwa pemimpin Muhammadiyah. Yang pertama, modal guru itu adalah pengetahuan. Yang kedua, ini modal guru lagi, metode mengajar. Maka tidak sedikit alumni Madrasah Mu'allimin setelah selesai di sini mereka menjadi ketua IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Seperti Buya Syafi'i menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, kan? Itu kan menjadi pemimpin. Karena sejak di sini sudah dilatih bagaimana mereka menjadi pemimpin di masyarakat. Setelah sholat maghrib berjamaah, para siswa memasuki kegiatan asrama. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa semoga selalu tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah maghrib nanti kita kumpul dengan guru pendamping kita di asrama. Di sini disebutnya musyrif. Nah mungkin nanti kita belajar tahfidz, hafalan Quran, tahfidzul Quran. Terus kita juga mungkin belajar nahwu, terus belajar kitab-kitab kayak gitu mungkin. Terus juga kita latihan qiraah juga, ngajinya seperti ngaji. Jadi tahsinnya, pengucapannya kita, membaikkan lagi bacaan Quran kita gitu loh Mbak. Seperti biar enak didengar orang. Saya menemui Satria Al-Fajar Syaifuddin yang telah belajar di sekolah ini selama 5 tahun. Saat ini, ia duduk di kelas 12 atau 3 SMA Mu'allimin Muhammadiyah. Menurut kamu prestasi kamu sekarang apa aja? Saya alhamdulillah sama teman-teman saya dari Mu'allimin 2 orang dan tetangga kita Mu'allimat 4 orang. Itu kita bareng-bareng nulis buku judulnya Pendidikan Insani. Bukunya ada di sini. Ditemukan ini. Nah, ini bukunya ini. Oh, judulnya Pendidikan Insani. Nah, ini saya kumpulan tulisan saya, salah satunya sama teman-teman saya yang lain. Jujur 100% atau lulus 100%? Wow. Jadi pilihan gitu. Apa dasarnya Satria pilih topik ini? Jangan sampai sekolah mencari lulus 100%-nya, tapi gimana mendidik anak itu menjadi punya jiwa atau karakter yang jujur dalam melakukan pendidikan itu. Wow, keren. Yeah. Mu'allimin Muhammadiyah menyadari betapa pentingnya mendidik siswa, calon pemimpin masa depan seperti Satria untuk berpikir kritis namun tetap jernih. Membentengi dari
pemahaman-pemahaman radikal gitu yang bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat itu bagaimana caranya, Pak? Pertama, Muhammadiyah itu punya pandangan bahwa sumber hukum itu ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi juga akal pikiran itu digunakan oleh Muhammadiyah dalam memahami kedua sumber itu. Nah, untuk menjaga ini memang di Muhammadiyah ketika ada satu masalah itu lebih hati-hati. Sekolah ini pun memiliki cara untuk melatih akal pikiran siswanya tersebut dengan cara yang tak biasa, yakni investigasi hadis. Nah, karena itu yang kita teliti adalah yang belum populer. Mereka harus mencari hadis apa yang mau dijadikan penelitian. Setelah mereka mencari, kemudian mereka berikan pembimbingnya, pembimbing sebagai ahli hadis katakanlah, membimbing hadis oleh satu ustadz dan mereka dibimbing. Setelah dibimbing, kemudian mereka harus mempresentasikan di dalam ujian katakanlah. Nah, ini namanya ensiklopedia hadis. Jadi dari kitab ini kita bisa menemukan. Pengajarnya, Ruslan Faryadi, menjelaskan bahwa hadis yang kontroversial diteliti oleh siswa untuk mengetahui dari mana sumbernya, keasliannya, dan bagaimana pemahamannya. Contoh misalnya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu satu ungkapan motivasi yang luar biasa. Tetapi ternyata itu ungkapan para ulama. Nah, kita harus bisa memposisikan mana ungkapan ulama dan mana ungkapan nabi. Menurut Ruslan, inilah pelajaran unggulan untuk kelas 2 SMA yang tak jarang mendapat pujian dari mahasiswa S2 sekalipun. Seperti latihan membuat skripsi ya, Pak? Iya, betul. Bahkan saya juga melihat ketika mereka melakukan ini lebih susah ketimbang skripsi malah. Tak hanya sampai situ, siswa kelas 3 SMA pun akan kembali ditempa dengan ujian kader atau penilaian akhir langsung dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Para siswa kelas tingkat akhir itu diberi bekal bagaimana menjadi seorang negarawan yang baik. Siapa contohnya? Buya Shafi'i Ma'arif. Beliaulah yang menyampaikan bagaimana di negara ini seperti ini, apa yang dilakukan oleh beliau. Sehingga beliau memberikan spirit pada anak-anak. Jadi istilahnya selama 6 tahun katakanlah dibina, maka finishingnya itu Buya Shafi'i. Finishingnya Pak Busro Mukodas. Nanti ada tokoh-tokoh lagi siapa? Kita hadirkan aja. Di sini muncul di Muhammadiyah memang kebebasan, bukan kebebasan secara mutlak ya. Bukan kebebasan kebablasan lah katakan. Ada kebebasan dalam memahami, mereka berani mendiskusikan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hasilnya tercermin dari Satria, pribadi berwawasan yang tak hanya mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Setelah lulus dari SMA, rencana Satria apa? Saya pengen punya pondok atau sekolah yang itu full, saya nggak mau anaknya itu membayar. Jadi saya mau nyari anak-anak yatim, anak-anak yang nggak mampu itu buat sekolah di tempat saya. Dan dari mana saya dapat menghidupi pondok saya itu? Saya pun sama teman-teman saya yang punya cita-cita lain, mungkin ya saya kerjasama ya, ngobrol-ngobrol aja. So jadi donasiku ya besok kayak gitu. Di antara wajah-wajah ini terselip harapan. Kelak muncul satria-satria lainnya yang bahkan bisa menjadi penerus sosok seorang Buya. Tak hanya menjadi pemimpin, namun juga negarawan bagi Indonesia. Usai sudah 3.60, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa.